Berbagai usulan dan aspirasi disampaikan masyarakat Kecamatan Waise Putih, Lampung Tengah saat menerima kunjungan anggota DPRD Lampung Tengah dalam agenda reses yang dipusatkan di kantor Kecamatan Waise Putih pada 1 hingga 3 Desember 2025. Usulan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, siring, dan talut masih menjadi harapan utama warga. Perbaikan sarana jalan, baik jalan kabupaten maupun akses dalam kampung, juga menjadi aspirasi masyarakat, disertai kebutuhan program kesejahteraan dan bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Warga juga meminta perhatian para wakil rakyat terhadap harga komoditas pertanian, khususnya singkong, yang hingga kini masih belum stabil, meski telah terbit peraturan Gubernur Lampung mengenai tata niaga ubi kayu. Program nasional makan bergizi gratis serta sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum ikut menjadi sorotan warga. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen, serta pengaduan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan politik para wakil rakyat di daerah pemilihan. Di samping itu, reses menjadi sarana mempercepat arus informasi antara pimpinan OPD, kepala kampung, RT RW, tokoh masyarakat, dan warga, agar setiap aspirasi dapat menjadi perhatian instansi terkait. DPRD Lampung Tengah menegaskan setiap usulan warga akan direalisasikan secara bertahap, menyesuaikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. DPRD juga akan terus mengawal setiap usulan, namun realisasinya akan dikerjakan bertahap, sesuai prioritas pembangunan yang telah disepakati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan dan rahmat-Nya. Kita semua alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangkaian reses dari DPRD Kabupaten Lampung, khususnya Dapil 1. Mari kita ikuti dengan seksama, dengan baik. Mari manfaatkan waktu ini, kesempatan ini untuk mengusulkan atau menyampaikan aspirasi yang ada di kampung Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu Dewan ini menjadi solusi bagi kita semua atau menjadi harapan kita semua. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan dari beliau-beliau. Yang terakhir, kami mohon dan perlu berharap semoga permasalahan, aspirasi, dan sebagainya yang disampaikan nanti tolong disikapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang ada atau aturan atau regulasi yang ada. Kami yakin Bapak Ibu Dewan akan mengupayakan sepenuhnya. Kami siap dari kecamatan untuk menjembatani terkait dengan aspirasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, khususnya di wilayah Kecamatan Waise Putih. Penano bahasa sikampun Mbak Nyamandio buat bahasa sikam kurang lucu di peti upe mahap nalim puropun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Camat Waise Putih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat disimak oleh kita semua. Untuk sambutan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah kepada Bapak Febriantoni SEMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalipuro. Salawat dan salam tak pula kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabatnya tentu selalu kita nantikan baik di dunia maupun akhirat kelak. Kami 10 orang wakil dari Dapil 1 hadir di Kecamatan Waise Putih ini untuk silaturahmi dan berdiskusi. Kita ini Lampung Tengah
bukan hanya di Lampung Tengah tetapi se-Indonesia. Bahkan tadi disampaikan Pak Camat juga terjadi juga di kampung bahwa ada efisiensi. Nah itu Pak Sarjana sebut 2025 kita ada efisiensi yang mengharuskan kita melakukan rasionalisasi program termasuk dana desa dalamnya. 2026 juga ada program yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang sebutannya pengurangan transfer keuangan daerah. Ini bahkan angkanya luar biasa, 23% dari anggaran kita sebanyak 517 miliar yang semestinya bisa kita gunakan untuk pembangunan, tetapi karena kondisi keuangan negara juga sedang belum baik saja, maka terpaksa. Nah, ini Pak Ahmad Arli Pratama Thomas dari fraksi Golkar, Usugi. Silakan Pak Arli. Saya lanjutkan. Jadi, cukup ya Mas ya. Jadi karena ada pengurangan transfer sebanyak 517 miliar di tahun 2006, maka terpaksa harus ada program-program terutama terkait pembangunan yang ditunda terlebih dahulu. Tapi kami yakinlah, kita yakinlah apa yang dilakukan pemerintah pusat ini adalah untuk kebaikan. Mereka sedang berupaya jelas menata supaya nanti jalan ke depannya bisa jauh lebih baik. Nah, kita berharap ke depan yang tadi dikurangi bisa dikembalikan sehingga nanti bisa dimaksimalkan untuk pembangunan. Aspirasi yang kami jaring hari ini melengkapi yang sudah dilakukan oleh kampung dan kecamatan. Musren sudah jalan ya Pak Camat. Jadi kan di musrenbang tersebut kan diserap usulan-usulan pembangunan yang dilakukan oleh kampung, oleh tokoh-tokoh masyarakat dan warga, apa yang perlu prioritas. Kemudian kami pun hari ini serap, kami catat di situ dibagi formulirnya, nanti akan kami sampaikan resmi di paripurna langsung ke Pak Bupati. Apa-apa yang menjadi harapan dari warga Waiseputi. Nah, yang nyusun usulan pembangunan ini Bapak Ibu, Bupati dengan jajaran. Peran DPRD adalah membahas apa yang sudah disusun oleh Bupati jajaran tadi, diberikan kepada DPRD, barulah di situ peran DPRD masuk. Apa perannya? Kita coba diskusikan kembali yang sudah kita sampaikan di paripurna, usulan Bapak Ibu semua, apakah memungkinkan dengan kondisi keuangan daerah yang ada untuk bisa direalisasikan. Lampung Tengah ada 311 kampung kelurahan, Dapil 1 ada 64 kampung kelurahan, Waiseputi ada 6 kampung. Dusunnya sangat banyak, RT sangat banyak, yang semua pengen dibangun sekarang juga. Kalau kami 10, Pak Camat, Pak Sekjam, Pak Kepala Kampung, Pak Bupati, itu pengen banget ngebangun Lampung Tengah ini sesegera mungkin sesuai dengan aspirasi harapan masyarakat. Tetapi karena kondisi keuangannya belum memungkinkan untuk semua dibangun sekaligus, maka ada skala prioritas di mana yang kira-kira sangat diperlukan saat ini untuk menunjang perekonomian, menunjang hal-hal lain yang kira-kira sangat diperlukan oleh daerah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tetap harus semangat. Itu yang kemarin disampaikan. Nah, jadi sekali lagi mohon pengertian semua. Inilah kondisi yang kita hadapi, tapi mudah-mudahan kondisi ini bisa segera membaik dan kita bisa membangun Lampung Tengah bareng-bareng. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf.
penano bahasa sikampun Pak nyaman dia wat saya kurang ujung tiba-tiba Pak mahabun nang dipuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi juga kita adalah menjalin komunikasi dan silaturahmi. Jadi apapun itu nanti mungkin ada pertanyaan, kemudian ada yang namanya masukan-masukan untuk kami di DPRD dan kami teruskan ke pemerintahan. Silahkan nanti disampaikan keluhan-keluhannya. Hari ini adalah tempatnya kita berbagi rasa, kemudian berbagi informasi-informasi yang dapat kami tindak lanjuti ke depannya untuk kebaikan dikhususkan wilayah Wais Putih. Baiklah, saya buka mungkin termin pertama. Untuk awal kita buka 3 pertanyaan. Silahkan, boleh ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. 3, oh ya. Saya Agus Suberjanto, Sekretaris Kampus Bobinangun. Dalam hal ini ingin menyampaikan permintaan dari warga yang sudah seringkali kami sampaikan, sudah ada jawaban tapi belum ada realisasi, yaitu terkaitan dengan adanya kami punya lahan tidur yang sudah lama, yang sebelum ada irigasi itu merupakan lumbung padi di Dusun 3, itu ada sekitar 120 hektar yang biasanya setiap bulan 8 itu sudah mulai menguning panen. Sejak adanya irigasi, karena air irigasi biasanya turun ke situ terus kemudian tidak bisanya menampung karena aliran air yang seharusnya sampai dengan Sungai Wais Putih itu terhambat, adanya beberapa ranting dan ini. Yang kami minta adalah normalisasi. Kami siap dengan teknis segala macamnya, proposal kami siap. Yang terpenting mohon ini disampaikan kepada yang terkait sehingga ini bisa juga kita mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Ini luar biasa Pak. Sebelum adanya ini, kalau dibandingkan dengan irigasi, sawah irigasi yang ada di Sukabinangun lebih bagus yang ini. Karena pestisidanya tidak begitu banyak, pupuk tidak, karena setiap tahun itu banjir. Setelah banjir, sedimen lumpur itu mengandung pupuk. Jadi pupuk-pupuknya pasti tidak begitu banyak. Bahkan pengolahannya pun dulu itu tidak perlu menggunakan alat berat, karena lahannya tinggal dipopok, galengannya sudah. Dan itu sebelum irigasi, saya masih ingat betul karena saya juga punya tanah di sana. Pasti panennya luar biasa. Ketika kemarau, petani-petani peternak itu datang juga bisa memanfaatkan jeraminya. Itu sejak adanya irigasi tidak pernah panen. Alhamdulillah kemarin ada yang nekat, hampir 75% gagal karena banjir lagi. Dan yang panen itu pun luar biasa. Setelah panen punggungnya ada tatonya, kena tongket, karena harus luar biasa susah payah. Sekali lagi kami selaku pemerintahan kampung siap dengan mekanisme, dengan aktivitasnya, apakah dengan program proposal kami siap. Yang terpenting ini kesekian kalinya mohon untuk dikawal. Terima kasih. Jadi sebenarnya hampir sama tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus. Yang pertama ini masalah saluran air Pak. Kemarin bahkan sudah Pak Wakil Bupati juga hadir, sudah meninjau, Pak Camat, bahkan Pak Kadis Pertanian juga sudah hadir Pak. Jadi ada permasalahan sedikit. Jadi ada saluran Pak Dewan. Dulu pintunya itu di bawah Pak. Padahal gambar pertama itu pintu itu adanya di atas. Nah kendalanya Pak, sekarang ini sekitar ada 60 hektar Pak. Jadi nggak bisa nyawa karena airnya tidak mencukupi, karena air pintu tadi itu adanya di bawah. Nah kemarin juga kita sudah berusaha sampai hari ini sudah kita gali Pak. Sudah kita gali, panjangnya sekitar kurang lebih itu 200 meter. Pintu itu mau kami pindah di atas. Nah ini bahkan pintu kami sudah bikin Pak. Sudah kita bikin. Kemarin saya sudah pesan batu juga Pak, batu
mau saya bikin pintu pasang sendiri karena petani ini udah ribut. Ini musim tanam juga udah mulai. Nah ini yang diharapkan petani itu supaya pintu ini cepat dibikin, terus air itu bisa mengalir, bisa mengairi yang 60 hektar itu Pak. Saya jamin kalau pintu itu dipindah di depan, sawah yang 60 hektar ini saya jamin bisa kena air. Irigasi. Baik, mungkin untuk rekan-rekan. Alhamdulillah syukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Tolong dibikinkan proposal atau catatan yang pas Pak. Itu di BGS berapa, irigasi apa, apakah punya balai besar atau punya irigasinya pemerintah Lampung Tengah. Nah, kami nanti bisa kami sampaikan, ya Pak ya, bisa kami sampaikan. Nah, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi Pak terkait dengan pembangunan, ya ini kami ini Pak sebenarnya malu, maka kami kumpulkan di kecamatan ini Pak, karena janji kami yang bukan janji, permintaan bapak-bapak yang terdahulu saja belum terpenuhi, ini sudah kumpul lagi. Maka kami kumpulkan di kecamatan ini semua kampung untuk kami jelaskan bahwa 2025, 2026 inilah kejadiannya Pak. Ya Pak ya. Kami DPR ini bapak-bapak harus ketahui juga fungsi dan tugas kami. Bukan kami yang membagi-bagi anggaran itu bukan, atau kami yang pekerjaan-pekerjaan itu bukan. Kami ini hanya ngebahas yang sudah ada dalam rancangan pemerintah daerah. Ya Pak ya. Nah itu tetap kami upayakan Pak. Kami sampaikan. Bila perlu nanti bapak-bapak datang ke kantor DPR pada saat kami paripurna reses ini kami sampaikan Pak. Ini jelas kami sampaikan, ini tertulis Pak. Kami sampaikan ke pemerintah daerah, ke bupatinya langsung. Usulan daripada bapak-bapak yang ada. Bukan hanya kamera tulis saja terus kamera tinggalkan, bukan Pak. Pada saat kami bahas anggaran ini luar biasa kami ini. Kami 10 yang ada di Dapil 1 ini sebesar-besar urat kami Pak. Saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, karena saya lama di Waikanan, Lampung Tengah. Sorry Pak yang ambil Pak. Nama saya Muksin Pak. Aspirasi masyarakat itu pengen jalan Pak. Yang pertama jalan kabupaten Pak, jalan provinsi. Kalau jalan provinsi mungkin lain kewenangannya. Kedua Pak, masalah harga pertanian ini Pak. Pertanian jagung, kalau padi kayaknya memang ada bulog, supaya bisa lah pemerintah. Mudah-mudahan Bapak dengar, terutama masalah pertanian itu Pak, singkong itu kapan-kapan kita sidak Pak. Ketimbang kami nanti nyegat-nyegat mobil dari luar kabupaten lain. Ya. Terkait pembangunan desa, sebenarnya saya sudah senang loh Pak. Dana-dana desa ini yang katanya 1 M itu, nah di zaman pemerintahan Pak Prabowo itu katanya malah dikurangi 20% untuk apa? Bumdes apa-apa. Nanti koperasi merah putih untuk apa? Gitu kan? Dipotong lagi. Ya kasihan Pak. Dengan adanya yang kemarin aja. Ini mohon maaf nih Pak Kepala Kampung. Itu pun juga nggak bisa menyeluruh pembangunan di desa ini. Apalagi nanti dipotong. Habis lah. Dampaknya apa Pak? Ya kami masyarakat dampaknya. Dampaknya masyarakat Pak. Bukan orang-orang ini ya. Sekarang malah digebar-gebarkan MBG. MBG itu banyak lagi sasaran Pak. Kita juga tahu karena itu kan ininya politik gitu loh. Yang dapat dapur MBG itu mana? Dan saya lihat di media sosial banyak yang nggak setuju MBG ini. Ya, terserah. Terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar masukan aja. Tolong kami yang di bawah Pak Dewan. Kami bukan tidak memindahkan pergub,
kami tidak bukan tidak mengindahkan Perbu. Keadaan yang di bawah ini barusan saya nyeletuk Pak Dewan yang jual aja masih antri 2 hari, apalagi dengan yang lain. Kalau aturannya masih saklek seperti ini barusan ditelepon saya, agen singkongnya banyak ditolak karena antri berhari-hari dengan alasan singkong busuk, maka singkong itu ditolak. Jadi masukan dari saya yang di bawah mewakili masyarakat, mudah-mudahan ini jadi aspirasi nanti untuk ke provinsi. Peraturan ya peraturan, tapi jangan saklek. Kalau pabrik bukan semua, antrian itu mungkin bisa berkurang. Tapi kalau pabrik ini buka, pabrik ini tutup, pabrik ini buka, pabrik ini tutup, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu, kami masyarakat juga senang. Syukur-syukur harga 2.000 potongan 0%, bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau sampai antri berhari-hari, singkong busuk dan ditolak, kasihan nggak warga? Itu, tolong ditinjau kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja kita Pak, nggak usah tegang-tegang ngamat ya nggak? Kita ini kayak nggak usah tegang kayak W kanan tadi ya. Sudah berapa tahun di sini Pak? Sebenarnya Pak, dari tahun 97 saya, cuman banyak merantau ke kanan Pak. Oh gitu. Ya. Bukan sengaja itu. Ya. Emang karakter ya? Iya. Nah ini Pak, terkait dengan harga singkong Pak. Kemudian yang disampaikan Bapak tadi demo-demo. Bagus Pak. Demo itu bagus. Itu kan artinya kan kita nggak tahu mau seperti ini juga. Tapi upaya masyarakat, upaya yang demo-demo itu supaya untuk apa Pak? Bukan untuk seperti ini. Supaya untuk meningkatkan, untuk menaikkan harga-harga itu. Ini bukan di tingkat kami kabupaten lagi Pak. Yang demo sudah ke Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ditindaklanjutin ke provinsi DPR RI menterinya Pak, menteri yang sudah nangani ini, bukan lagi kami Dewan Kabupaten, menteri Pak, sekelas menteri saja masih seperti itu Pak, apalagi kami. Nah mudah-mudahan Pak, ini kan sudah ada juga kesepakatan yang disanggupkan oleh perusahaan yang diultimatum oleh gubernur terkait dengan masalah harga dan potongan. Sekarang sudah mulai buka, ya kan? Walaupun potongan-potongannya ya tetap saja Pak, ya nggak mungkin perusahaan juga mau rugi. Kita bawah tanah nggak dipotong ya nggak mungkin, singkong kotor nggak dipotong ya nggak mungkin Pak. Perusahaan juga kan mau untung juga, kan gitu. Kita juga harus sadar, ya Pak ya. Kita juga harus sadar kalau kita jual singkong kalau dia bersih, baru kita protes kalau memang dia besar potongannya. Ya Pak ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Nah inilah gunanya kita ketemu, gunanya kita silaturahmi. Jadi kan kami bisa dengar apa sih yang jadi kendala. Yang sudah terjawab semua oleh Pak Haji Indra, juga Ketua tadi sudah menyampaikan angka-angkanya, terutama untuk Bapak Muksin Jalan Kabupaten tadi sudah disampaikan jelas, ada 1119 ruas jalan kabupaten yang total di Lampung Tengah, dan masih 46% kondisi ruas jalan kabupaten kita yang kondisinya baik, separuh lebih masih dalam kondisi yang tidak baik. Tapi bukan berarti dalam setiap penganggaran kami diam aja Pak. Kami berupaya mendorong, kami dan pemerintah mendorong bagaimana sisa anggaran yang ada dialihkan ke infrastruktur sebanyak-banyaknya untuk presentase kenaikan jalan baik di kabupaten kita naik setiap tahunnya. Syukur-syukur bisa 5-10%.
Untuk sekarang ini rata-rata masih di 3-5% kenaikan kita untuk ruas jalan kabupaten, Bapak. Karena luasnya kabupaten kita ini memang sangat luas, Bapak. Jadi kebutuhannya sama, setengah lebih ruas jalan kabupaten kita masih tidak baik. Jadi bukan di Wais Putih saja yang mengusulkan jalan kabupaten, semua timur, wilayah barat, wilayah tengah, semua sama. Jadi kalau Pak Haji Indra ini dari tahun ke tahun di Komisi 3 ya. Kalau Pak Karman di periode pertama di Komisi 4, sekarang di Komisi 4 lagi ya. Jadi kita lupakan dulu jalan yang buruk ya, kita lupakan dulu bendungan, tapi nanti akan kita cari solusi bersama ya. Tapi ini nggak kalah pentingnya kalau untuk warga Kecamatan Wais Putih ini kan ya. Ini mungkin ada yang warga nggak mampu, nggak punya BPJS. Mau daftar BPJS yang berbayar nggak mampu ngangsur itu kan ya. Nah ini nanti ini juga bisa ada solusi. Itu ada namanya program PPI, PPI program bantuan iuran daerah melalui BPJS yang nggak berbayar nanti. Itu caranya nanti bisa Pak Kepala Kampung beri surat keterangan nggak mampu, terus kemudian ada surat fotokopi KTP KK, nanti diajukan lewat Dinas Kesehatan lewat kami. Untuk kondisi masyarakat yang seperti ini sudah banyak yang terbantu. Jadi kita jangan gengsi, wah berobat di rumah sakit Demang, nanti yang pertama keamanan sekarang sudah bagus ya, keamanan sudah bagus. Kemudian pelayanan ya, kita lagi fokus, bupati kita fokus gimana caranya rumah sakit daerah kita ini nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Lampung Tengah, termasuk yang ada di itu, termasuk peralatan kita sebenarnya nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Metro itu kan ya. Cuman karena image ya, rumah sakit Demang kayaknya itu angker, kayaknya menakutkan, pelayanan dan sebagainya. Pokoknya daripada meninggal di rumah, bawa ke sana dulu, yang penting bisa ditangani, pulang bisa menjadi peserta BPJS yang nggak berbayar. Nanti bisa membantu mengurangi tugas beban Kepala Kampung, Pak Camat terkait orang-orang yang nggak mampu. Masih banyak PR kita, terutama untuk masalah lahan-lahan yang masih banyak potensinya. Seperti tadi itu ada sekitar 60 hektar lahan yang itu seharusnya bisa dipakai untuk lahan pertanian. Ini karena kurangnya ada irigasi, jadi agak terhambat. Nah, dan dari pemerintah juga nanti kita akan teruskan ke pemerintah kabupaten agar dicarikan solusinya. Kita komunikasi juga dengan dinas-dinas terkait agar kedepannya lahan yang ada di Wais Putih ini bisa berjalan dengan semestinya. Bahwa masyarakat mengharapkan adanya pertama terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana ada normalisasi irigasi yang ada, baik itu di SB 9, SB 4, SB 12, kemudian juga di Seribu Sono. Gitu. Jadi intinya bagaimana lahan-lahan pertanian yang ada itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan potensinya dengan irigasi yang baik tentunya. Kemudian juga terkait usulan jalan, kemudian ada juga terkait pabrik singkong. Mereka berharap agar pabrik singkong itu bisa buka serentak, jangan buka tutup, sehingga hasil pertaniannya bisa diserap oleh pabrik, sehingga tidak busuk dan akhirnya nggak laku. Itu harapan mereka. Nah itu semua menjadi masukan bagi kami DPD Lampung Tengah dan Satu khususnya untuk nanti kami sampaikan kepada Pak Bupati dan jajarannya untuk diteruskan kepada yang berkompeten, misalkan di Gubernur, kemudian Balai Besar dan lain-lainnya. Tentu semangat kita sama-sama bagaimana bisa maksimal membangun Kabupaten Lampung Tengah ini dengan kondisi yang ada. Kita tahu dengan keterbatasan fiskal tidak semua bisa dibangun hari ini. Nah, tapi itulah yang kita bareng-bareng coba dorong bersama Pak Bupati
bagaimana bisa menjawab aspirasi dan harapan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Wais Putih. Tim Liputan melaporkan.